Izinkan saya menyampaikan hal yang terkait dengan aspek kesucian dan juga kehalalan vaksin COVID-19 dan juga tanggung jawab keagamaan untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 ini. Ada 3 hal yang mungkin pada kesempatan pagi ini saya sampaikan. Izinkan saya menyampaikan melalui slide sekilas ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, ada hal yang menurut hemat saya penting ya untuk kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, slide sudah bisa kelihatan ya? Sudah Pak Kiai. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang bagaimana menghadapi wabah COVID dalam perspektif hukum Islam tentunya ya. Baginda Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita mengenai bagaimana kita menghadapi wabah. Memang wabah itu bukan hari ini saja. Ini juga menimpa masyarakat kita sebelumnya. Banyak cukup sejarah yang memberi penjelasan mengenai ihwal terjadinya wabah di tengah masyarakat. Pada suatu waktu ada sahabat yang mau pergi ke suatu daerah, kemudian diketahui bahwa daerah tersebut terdapat wabah yang menyerang masyarakat. Maka kemudian diberikan guidance setelah ada semacam konflik atau diskusi serius mengenai tindak lanjut perjalanan, apakah balik atau tetap melanjutkan perjalanan dengan konsekuensi masuk ke daerah wabah tersebut. Jadi idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar di suatu daerah ada wabah, maka jangan masuk ke situ. Ini pendekatannya tentu adalah pendekatan preventif agar kita tidak tertular. Sebaliknya wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila terjadi wabah sementara kalian ada di daerah pandemik tersebut, maka jangan keluar. Ini konsep lockdown atau konsep isolasi diri agar tidak menulari pada orang lain. Nah, ini juga menjadi cikal bakal di dalam konteks perspektif pengobatan di dalam Islam. Ada fikih wiqai, pengobatan yang berbasis preventif, dan fikih ilaji, pengobatan yang berbasis kuratif. Nah, sekarang kita bisa lihat tanggung jawab menjaga kesehatan itu adalah tanggung jawab individu dan juga tanggung jawab kita sebagai entitas masyarakat. Ada penyakit yang terkait dengan individu, ada penyakit yang terkait dengan komunitas, kesehatan masyarakat atau public health. Karena itu untuk komitmen untuk menjaga kesehatan, langkah yang pertama, langkah preventif dengan cara mencegah. Nah, mencegah itu juga bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat, kemudian ASI, vitamin, protokol kesehatan yang hari ini kita harus lakukan itu bagian dari komitmen mencegah tertularnya wabah. Ya. Tetapi tidak cukup hanya protokol kesehatan, tidak cukup hanya sekedar olahraga. Maka penting kemudian melakukan vaksinasi sebagai bagian dari mekanisme langkah preventif agar kita yang sehat memiliki imunitas dan tidak mudah tertular. Artinya vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif tidak serta-merta dan bukan satu-satunya sebagai jalan keluar untuk menghindari penyakit. Perlu juga diimbangi dengan kondisi fisik yang sehat, kemudian protokol kesehatan, vaksinasi, itu bagian dari salah satu dari sekian ikhtiar yang di dalam konteks Islam itu dianjurkan dan memenuhi kaidah syar'i. Begitu sakit, maka kemudian ada mekanisme pengobatan. Nah,
Tetapi proses vaksinasi di dalam konteks Islam yang didudukkan di dalam kerangka pengobatan preventif itu juga terikat oleh kaidah-kaidah keagamaan. Maka vaksin sebagai tools untuk kepentingan vaksinasi harus dipastikan yang halal. Sama dengan ketika kita diperintahkan untuk makan pada saat kondisi kelaparan, maka bukan berarti kemudian kita serta-merta boleh makan apa saja. Demikian juga vaksin yang tersedia perlu ada komitmen pemeriksaan atas ingredient dan juga proses produksi. Nah, ketika vaksin diidentifikasi setelah melalui mekanisme pemeriksaan, ternyata dia memenuhi kaidah suci dan halal, maka dia boleh digunakan sepanjang memiliki tingkat keamanan. Saya kira ini dari sisi konsep. Kemudian mengapa vaksin halal itu penting di dalam konteks hari ini? Yang pertama tentu terkait dengan landasan keagamaan. Vaksinasi atau imunisasi seperti yang saya sampaikan tadi itu sebagai salah satu jenis pengobatan preventif atau al-fiqhul wiqai. Nah, pengobatan di dalam Islam wajib menggunakan obat yang halal. Jadi ada term keagamaan tadawaw wala tatadawaw biharam. Berobatlah kalian ketika sakit, termasuk juga mencegah penyakit agar tidak mengenai diri kita. Tetapi ingat, jangan berobat menggunakan barang yang haram. Tetapi tentu ada pengecualian-pengecualian, ada istisnaat atau eksklusi. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sementara di dalam konteks keagamaan Islam, masalah halal itu adalah separuh masalah keagamaan. Yang ini juga dijamin oleh undang-undang di dalam konteks pengamalan dan juga pelaksanaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, berobat prinsipnya boleh, tetapi terbatas kepada obat yang halal, karena pada hakikatnya itu bagian dari masalah keagamaan, masalah keyakinan yang dilindungi oleh undang-undang. Landasan normatif keagamaannya saya kira cukup banyak ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan obat dari hal yang diharamkan. Bukan berarti tidak memiliki efikasi, tetapi itu terlarang atau prohibited, not allowed di dalam konteks hukum Islam. Bisa jadi dia memiliki efikasi, tetapi ketika ada alternatif yang halal, maka yang haram tidak diperkenankan. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian. Pernah dalam suatu kondisi Rasulullah SAW membolehkan pengobatan dengan air kencing untuk kepentingan seseorang yang menderita penyakit panas ketika tidak ada alternatif obat yang lain. Nah, dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia tahun 2016 telah menetapkan fatwa nomor 4 ya tentang imunisasi. Nah, fatwa ini sekaligus juga ditujukan untuk kepentingan sebagian elemen masyarakat yang menolak vaksinasi atau imunisasi sebagai mekanisme pengobatan preventif dengan berbagai alasannya. Kita lihat di tengah masyarakat ada elemen yang menggerakkan apa yang disebut sebagai gerakan anti-vaks ya, anti vaksinasi dengan berbagai dalih dan juga latar belakangnya. Bisa latar belakang keagamaan, tetapi yang paling banyak justru bukan latar belakang keagamaan. Latar belakang politik, latar belakang sosial, bahkan juga latar belakang pemahaman aspek saintik, ya, aspek keilmuan. Tetapi ketika ada orang menolak imunisasi sebagai mekanisme pengobatan preventif di dalam kerangka dia sebagai konsep keagamaan, itu tertolak, maka fatwa ini sebagai jawaban untuk kepentingan mendiskusikan sekaligus juga menjadi referensi bagi elemen masyarakat yang seperti ini. Karena pada hakikatnya imunisasi di dalam konteks hukum Islam itu dibolehkan. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan mewujudkan kekebalan tubuh. Nah, bagi sebagian orang yang menolak imunisasi sebagai mekanisme pengobatan preventif, ini dilihat orang sehat kok diberikan sesuatu yang punya potensi justru sakit karena dimasukkan virus ke dalam diri, atau pemahaman yang lain ini bisa
berdampak kepada penyekutuan Tuhan. Wong kita belum kena sakit kok melakukan aktivitas yang menuduh Tuhan akan mengenai kita satu penyakit. Tentu itu terkait dengan konsep teologis. Nah, di dalam hal ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi menjadi jawaban bagi elemen masyarakat yang menolak vaksinasi karena persoalan pemahaman keagamaan. Tetapi ada elemen masyarakat yang lain menolak imunisasi bukan karena imunisasi sebagai konsep, tetapi meragukan salah satu di antara dua hal. Yang pertama meragukan kehalalan vaksin yang digunakan, kemudian yang kedua meragukan keamanan vaksin yang digunakan. Fatwa ini dan juga fatwa nomor 2 tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2021 yang lalu juga sebagai jawaban keagamaan bagi elemen masyarakat yang meragukan kesucian dan kehalalan vaksin produk Sinovac China. Nah, dalam konteks imunisasi sebagai mekanisme pengobatan preventif, fatwa ini menegaskan dia boleh, dia memenuhi standar syar'i, tetapi ada term and condition-nya. Term and condition-nya apa? Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Nah, sementara penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis itu hukumnya haram. Saya kira ini poin penting di dalam tools keagamaan untuk kepentingan sosialisasi bagi sebagian elemen masyarakat yang menolak imunisasi atau vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif untuk mencegah penularan wabah penyakit. Di dalam konteks ini adalah wabah COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kenapa vaksin halal itu penting, di samping soal landasan keagamaan juga landasan yuridis. Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan di samping sebelumnya sila pertama Pancasila terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, di dalamnya menjamin kebebasan beragama dan juga menjamin pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat beragama. Demikian juga Undang-Undang Dasar kita dan juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Apa isinya? Lingkup pengaturannya, produk yang dimaksud dengan produk termasuk di dalamnya adalah obat. Dan termasuk di dalam obat itu adalah vaksin. Kemudian mandat yang diperintahkan pasal 44 Undang-Undang JPH, produk yang termasuk di dalamnya adalah obat dan juga vaksin yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini di dalam kondisi memilih ya, di dalam kondisi kita leluasa atau di dalam bahasa agama halatil ikhtiar. Nah, kewajiban pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal memberikan informasi secara benar, jelas, jujur, memisahkan lokasi tempat alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Kemudian yang sudah bersertifikat halal wajib mencantumkan, kemudian menjaga kehalalan produk, memisahkan, memperbarui sertifikat halal. Nah, khusus di dalam konteks vaksin COVID-19, produk dari Sinovac Life Science China yang bekerja sama dengan PT Bio Farma Bandung, proses sertifikasi halal itu dilakukan sejak bulan Oktober 2020. Nah, ini sekaligus juga memberikan jawaban bahwa pembahasan fatwa terkait dengan kehalalan dan kesucian produk vaksin COVID-19 ini bukan tiba-tiba. Bisa jadi masyarakat kan taunya di ujung karena pemberitaan yang masif. Tetapi proses itu dilakukan sejak bulan Oktober. Jadi diawali dengan pendaftaran dari produsen, di dalam hal ini PT Bio Farma sebagai
pihak yang bekerja sama dengan PT Sinovac Life Science di Beijing, Cina. Setelah proses pendaftaran dilakukan proses pemeriksaan dokumen dan juga kelengkapannya. Setelah itu dilakukan proses verifikasi, proses pemeriksaan hingga ke pabriknya di Beijing. Bahkan tim auditor kami harus menjalani masa karantina sebanyak 2 minggu di 3.000 kilo dari kota Beijing jaraknya, sendirian satu kamar begitu. Baru kemudian setelah usai menjalani karantina, proses pemeriksaan baru dilakukan. Setelah proses pemeriksaan, setelah itu pendalaman, hingga kemudian setelah informasi, temuan, dan juga pemeriksaan yang dibutuhkan itu dirasa selesai, kemudian disusun laporan final dan kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Setelah itu dilakukan penelaahan pada aspek fikih sesuai dengan ketentuan dan juga kaidah-kaidah keagamaan. Hingga kemudian tanggal 8 Januari 2011 Komisi Fatwa dengan keanggotaan 72 orang dengan berbagai latar belakang keilmuan yang beragam mengkaji, menelaah hingga menetapkan bahwa ingredient dan juga proses produksi dari vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science yang bekerja sama dengan PT Bio Farma ini memenuhi kaidah keagamaan untuk ditetapkan sebagai hal yang suci dan halal. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ini vaksin COVID dan ikhtiar memutus mata rantai peredaran COVID-19. Nah, khusus yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dimulai 13 Januari kemarin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengkhususkan vaksin produk Sinovac Life Science. Bahwa kemudian ada vaksin yang lain itu sedang di dalam proses komunikasi untuk pendaftaran dan juga sertifikasi halal. Bukan berarti kemudian ketika Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan vaksin halal, semua jenis vaksin bisa digunakan untuk vaksinasi. Nah, fatwa ini terbatas kepada vaksin produk Sinovac Life Science yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Ya. Ada 3 nama dagang yang didaftarkan, barangnya sama ya dari Sinovac itu. Yang pertama adalah CoronaVax, kemudian yang kedua vaksin COVID-19. Nah, 1-2 ini terinformasi ini yang untuk kepentingan masyarakat yang dibagikan tanpa biaya. Kemudian yang kedua Cov2Bio ya, ini brand yang akan diedarkan oleh PT Bio Farma. Nah, kemudian fasilitas produksinya Mas Rorom nggak ada, biar saya yang bertanya. Iya Pak. Sinovac Life Science juga fasilitas produksi di PT Bio Farma di Bandung. Nah, ini fatwa MUI yang secara khusus yang intinya menegaskan bahwa vaksin COVID yang dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor MUI dan kemudian dibahas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukumnya suci dan halal. Dan dia boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Nah, syarat kredibilitas dan kompetensi menjadi sangat penting. Nah, di dalam konteks ini, ketika Badan POM sudah menetapkan vaksin COVID-19 produk dari Sinovac Life Science ini memperoleh persetujuan untuk penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization, artinya sudah ada penetapan oleh pihak yang memiliki otoritas kredibel dan juga kompeten bahwa dia aman, kemudian dia berkualitas dan juga dia memiliki efikasi yang memenuhi standar untuk bisa digunakan dalam proses kegiatan vaksinasi. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir tentu harapan kita
setelah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menekankan mengenai vaksin COVID-19 produk Sinovac ini halal dan suci, sehingga boleh dilakukan, boleh digunakan untuk kepentingan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat Muslim khususnya, maka kita memiliki tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab keagamaan serta tanggung jawab kebangsaan untuk serta-merta dan juga bahu-membahu menyukseskan kegiatan vaksinasi yang sudah dicanangkan sejak tanggal 13 Januari kemarin, dilakukan secara bertahap ya. Nah, ini tidak hanya sekedar kepentingan individu, tetapi kepentingannya adalah kepentingan kolektif masyarakat. Karena wabah ini adalah wabah yang bersifat global, karena itu penanganannya pun juga tidak bisa penanganan yang bersifat individual dan sektoral, tetapi penanganannya harus bersifat global, holistik, dan juga utuh, yang merupakan komitmen bersama di antara kita seluruh elemen masyarakat. Dan untuk kepentingan itulah saya kira sosialisasi fatwa ke masyarakat menjadi salah satu strategi komunikasi efektif untuk kesuksesan vaksinasi. Karena realitas masyarakat kita mayoritas adalah Muslim, dan kita belajar dari sejarah sebelumnya. Yang paling dekat adalah 2018 yang lalu pada saat dicanangkan vaksinasi MR, tetapi komunikasi publik dan juga langkah antisipasi terkait dengan upaya penyediaan dan juga ikhtiar aspek kehalalan dan atau kebolehan secara syar'i tidak ditempuh secara optimal, maka pelaksanaannya juga tidak cukup optimal. Dan ini pula yang juga digariskan oleh Bapak Presiden serta seluruh pemangku kebijakan untuk mengarusutamakan dua aspek halal dan juga aman untuk semata kepentingan perlindungan kepada masyarakat, perlindungan jiwa, perlindungan keagamaan yang itu dijamin oleh konstitusi kita. Fatwa keagamaan itu didasarkan kepada pemahaman keagamaan yang bisa jadi ini ada yang disebut sebagai muttafaq alaih, ada yang disebut sebagai mukhtalaf fi. Ada yang disepakati seluruh ulama, ada yang diperselisihkan. Samalah dengan teori hukum gitu ya. Katanya kalau ahli hukum dua bertemu maka akan muncul tiga pandangan hukum begitu ya. Tetapi ketika fatwa ditetapkan maka butuh parameter, manhaj, metode yang disepakati secara bersama-sama. Nah, terkait dengan aspek masalah yang ditanyakan tadi, di Timur Tengah belum ada fatwanya, itu tidak serta-merta kemudian menjadi argumen untuk kepentingan peraguan. Karena yang perlu difahami Mas Arief, di dalam konteks sertifikasi halal, Indonesia ini menjadi salah satu leadernya. Bahkan dalam organisasi sertifikasi halal dunia, itu banyak yang mengadop standar halal yang dimiliki oleh Indonesia. Di dalam hal ini adalah fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan untuk kepentingan itu pula kemudian sejak 2015 kemarin saya diamanahi sebagai ketua komite syariahnya di World Halal Food Council. Artinya pada tingkat aspek argumen keagamaan dan juga fatwa-fatwa keagamaan, Indonesia di dalam hal ini adalah fatwa kita ini menjadi salah satu acuan sekaligus juga referensi di dalam penetapan fatwa halal, termasuk di dalamnya adalah obat. Dengan demikian, belum adanya fatwa keagamaan di Timur Tengah itu tidak cukup dalil untuk meragukan. Ini yang harus dipahami. Kita harus move on juga. Kemudian yang kedua, soal memanfaatkan vaksin jenis lain itu lebih kepada aspek policy. Tadi mungkin Bu Rizka Andalusia menjelaskan perbedaan antara beberapa jenis vaksin yang lain. Karena ini babnya masih bab pandemi, masih awal, sehingga untuk memapankan vaksin sebagai salah satu produk yang memperoleh uji secara utuh
itu masih butuh waktu. Maka sekarang prosesnya ya hingga uji klinis ketiga terkait dengan keamanan, terkait dengan quality, terkait dengan efficacy, dan itu akan terus dilakukan proses perbaikan dan juga evaluasi. Nah, kenapa Sinovac? Salah satunya tentu dia menggunakan platform yang umum digunakan di dalam pengembangan vaksin. Dalam hal ini menggunakan virus yang dimatikan ya. Sementara yang lain ada yang menggunakan rekombinan dan beberapa jenis yang lain. Kemudian di dalam mekanisme penyimpanan juga vaksin Sinovac ini relatif aman di dalam suhu 2-8 derajat. Sementara yang lain ada jenis vaksin yang harus disimpan di bawah 70 atau minus 70 derajat. Artinya kita bisa bayangkan ya dalam kondisi Indonesia yang tropis ya, seperti ini. Tetapi secara umum bukan persoalan Sinovac atau tidaknya dalam konteks keagamaan, tetapi ketersediaan vaksin sebagai mekanisme pengobatan preventif itu terjamin aman dan juga halalnya. Dan inisiasi dini yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengikhtiarkan ketersediaan vaksin yang memenuhi kaidah halal dan juga thayyib, di dalam hal ini adalah keamanan, kemudian kualitas dan juga kemanjuran, itu ditempuh sejak awal. Tidak sembarang jenis vaksin yang diizinkan untuk masuk. Saya kira kuncinya itu, tidak ada ikhtiar negara manapun yang memiliki niat untuk mencelakakan. Saya kira itu yang harus kita bangun. Frame kita adalah komitmen untuk memastikan keselamatan publik dengan cara apa? Menyediakan secepat mungkin tools untuk mencegah penularan wabah COVID-19 sehingga bisa terputus mata rantainya dan kemudian kita bisa hidup normal. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Mano, Hara, kemudian Mas Arief, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi